Tubuh dan nyawa seluruh keluarganya sudah terikat oleh perjanjian. Kain kafan tali pocong telah menjadi bukti. Sukma dihidupkan kembali, membawa sebuah misteri dan mara bahaya. Bagian kedua, Bangkar Sukma, Ikat Nyawa. Sebuah kisah universe, series Gama dan Budi dari sebuah buku yang sudah dicetak oleh Mas Teguh Faluvi, Quertiping. Ini dia selengkapnya, bagian kedua, Bangkar Sukma. Ruangan tengah rumah yang berantakan bak kapal pecah merekam jelas sedang berdiri tegap seorang perempuan yang mengaku namanya kepada Arsa adalah Sukma Ayu. Tubuh Arsa masih terbaring kaku, tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun indera pendengarannya masih normal untuk mendengar ajakan Sukma Ayu untuk mati. Tanpa alasan yang bisa membuat akal Arsa menerimanya. Apalagi penampakan yang begitu menyeramkan sudah terlihat dekat. Arsa! Suara Kak Eka yang mendengar berbarengan dengan lampu berwarna kuning menyala, menyelamatkan Arsa sementara dari hadapan perempuan yang baru diketahui namanya itu. Arsa masih berusaha mengatur nafasnya yang ngos-ngosan, tidak langsung menjawab pertanyaan Kak Eka yang sudah mendapati ia penuh dengan keringat yang bercucuran. Walaupun ia merasa sedikit tenang, manakala tubuhnya itu bisa gerakannya secara perlahan. Ada apa? Kamu keringetan banyak sekali. Kakak dengar seperti ada langkah. Kirain kamu kenapa? Kak Eka langsung duduk di sebelah Arsa dengan cemas. Apalagi mendapati keadaan adiknya itu masih dengan raut wajah ketakutan. Apa kakak pernah dengar nama Sukma Ayu? Dengan terbata-bata, Arsa memberanikan diri untuk bertanya nama itu, sambil bersusah payah untuk ia bangun. Kak Eka terlihat kebingungan dengan pertanyaan Arsa, yang tiba-tiba menanyakan sebuah nama kepadanya, hanya bisa menggelengkan kepalanya, pertanda sebuah jawaban. Kalian ini bukannya tidur? Ini sudah larut malam. Suara Nek Amirah terdengar jelas, sudah berdiri di depan pintu kamarnya, yang hanya menggunakan kain tebal sebagai pintunya itu, membuat Kak Eka langsung masuk kembali ke dalam kamar setelah mematikan cetekan lampu. Nek Amirah seolah selalu tahu semua gerak dan gerik cucu-cucunya itu, yang semakin penasaran pada Aji Prianto. Belum reda keringat yang membanjiri tubuh Arsa, ingatannya kini memutar kejadian beberapa menit ke belakang yang begitu cepat, manakala bapaknya masuk ke dalam kamar Ibu Elis dengan tubuh penuh dengan baluran darah. Keyakinannya semakin memberikan ia penjelasan bahwa memang kejadian barusan bukan hanya mimpi di malam hari. Siapa Sukma Ayu itu? Pasti ada hubungannya dengan bapak. Sebelumnya mengikuti dari belakang ketika bapak berjalan balik dari arah dapur. Terus saja keyakinan berusaha memasuki pikiran Arsa. Walaupun ia perlahan sadar dari matanya yang semakin terpejam itu, tanggung jawab keluarganya saat ini menambah beban. Selain beban hidup, tapi beban keselamatan. Karena ia perlahan yakin bahwa Aji Prianto sudah melakukan hal di luar batas yang tidak keluarganya ketahui, dan sangat berbahaya setelah ingat ajakan untuk mati dari Sukma Ayu kepadanya. Dari dalam kamar, bersamaan dengan jarum jam yang terus saja bergerak di bawah langit-langit kamar yang sudah hampir rubuh, dan di atas kasur tidak layak pakai, tubuh dan wajah Aji Prianto menyatukan keringat yang perlahan sedikit demi sedikit menyingkirkan darah merah tatkala sedang menyetubuhi Ibu Lisna, istri sahnya. Walaupun untuk ukuran tenaga Aji Prianto yang sudah tua, malam ini sama sekali tidak berlaku. Sebagian darah-darah yang tersisa dari tubuhnya sengaja dibalurkan ke wajah Ibu Lisna dengan perlahan diiringi senyuman bahagia Aji Prianto. Ibu Lisna tidak pernah membuka matanya sekalipun. Ia tetap merasakan lelapnya tidur, apalagi setelah segala keanehan dari dalam dirinya. Tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Begitu juga dengan Aji Prianto, sudah bukan melihat wajah sang istri, melainkan membenarkan perkataan Ki Sarmadi tempo hari tentang apa yang akan terjadi. Pikiran dan hati Aji Prianto sudah menyatu dengan tujuannya, hingga menyingkirkan jauh hati nurani yang ia miliki
Setelah tubuh kamu menyatu, Ci, dengan perempuan itu, Elis sudah bukan istri kamu lagi. Tapi perempuan itulah yang seterusnya bersama kamu. Tapi ingat, kepala Aji Prianto hanya mengangguk-angguk. Saat ini tidak ingin memikirkan sebuah resiko besar yang telah ia sepakati dengan ucapan Ki Sarmadi di sebuah hutan petilasan. Ia kini hanya ingin membuktikan semua langkah yang sudah ia ambil. Dan benar saja, seketika perubahan itu ditandai dengan senyuman dari wajah Ibu Elis sudah berubah menjadi perempuan yang sudah mengikuti langkahnya sejak dari kamar mandi. Bahkan sempat menemui Arsa terlebih dahulu, memberikan sebuah ajakan dan pesan penting malam ini tentang kematian. Sementara itu, beriringan dengan cahaya surya pagi yang sudah perlahan meninggi, seluruh keluarga Aji Prianto berkumpul di ruangan tengah. Masing-masing memegang sebuah kertas berisikan foto rumah yang akan dibeli Aji Prianto. Namun tanpa Arsa yang masih berada di kamar mandi, mencari sumber darah yang semalam memenuhi tubuh bapaknya. Bahkan ketika Arsa keluar dari kamar mandi, ia memperagakan gerak dan jalan bapaknya sama persis seperti malam dengan langkah yang pelan. Aneh, tidak ada pertanda darah-darah itu berasal dari mana. Tidak mungkin juga aku salah melihatnya. Malam itu sangat jelas sekali, keluh Arsa terus memperhatikan seisi rumahnya. Sekalipun dari benda-benda yang ia lihat tidak memberinya petunjuk. Nek Amirah dan Ibu Elis terlihat paling antusias. Begitu juga dengan Dinda. Mereka akan secepatnya meninggalkan rumah dan kampung tempat mereka dilahirkan. Apalagi kemiskinan dan segala kesulitan hidup tidak akan pernah mereka rasakan lagi. Namun Kak Eka tidak begitu serius menatap kertas yang ia pegang saat ini. Lebih memilih memperhatikan Arsa yang sedang melihat ke kamar Ibu Elis. Walaupun hanya gelengan kepala saja yang Arsa lakukan dengan tatapan herannya itu. Eka, kenapa? Kelihatannya kamu tidak suka dengan rumah itu. Apa kamu mau bapak belikan saja rumah di kota, biar dekat Arsa? Ucap Pak Aji Prianto sambil bergeser duduk di sebelah Kak Eka. Tidak Pak, bukan begitu. Eka suka-suka saja. Mungkin masih kaget saja, Ci. Sudahlah, satu persatu. Jangan buang-buang uang, sahut Nek Amirah. Iya, bukan begitu, Bu. Ini demi kebahagiaan keluarga. Saya tidak ingin anak-anak mempunyai beban ketika pindah ke rumah baru. Lagian minggu-minggu ini rencana mau aku renovasi dulu sebelum kita menempati rumahnya. Lanjut Aji Prianto menjelaskan. Penjelasannya terdengar jelas oleh Arsa yang sudah berjalan mendekat, yang tidak ingin setiap geraknya dicurigai bapaknya. Coba mana kakak lihat, Din, gambar rumahnya, sahut Arsa, duduk di lantai dekat dengan adik perempuannya itu. Sebuah rumah tua berukuran tidak kecil, dengan halaman rumahnya saja hampir 2 kali lipat dari rumah yang Arsa tempati saat ini. Bangunan tua nan kokoh itu menggambarkan jelas pemilik sebelumnya, bukanlah sembarang orang. Apalagi bangunan itu memperjelas bekas peninggalan Belanda, atau sengaja dibangun seperti pada gambar yang Arsa lihat pagi ini. Kalau mau direnovasi mending rumah ini saja, Pak. Kenapa segala pindah dan beli baru? Tanya Arsa membuat Kak Eka sangat setuju. Apalagi itulah yang ia pikirkan saat ini. Bener juga Pak yang Arsa katakan, ini pasti mahal juga harganya. Sayang uangnya. Hutang-hutang kita saja masih banyak, sahut Ibu Elis tiba-tiba memberitahu hutang keluarganya yang sudah menumpuk. Bahkan beberapa orang sudah enggan memberinya pinjaman lagi. Nek Amirah dan Pak Haji Prianto terlihat sangat kaget dengan pertanyaan Arsa dan ucapan istrinya itu. Bukan urusan ibu kalau perihal harga. Uangnya ada, kenapa harus sayang? Urusan hutang seharian ini bapak lunasi semuanya. Nisa, dengar, rumah itu bagus secara bangunan, juga letaknya di kampung Marakayangan, tidak terlalu jauh dari kota, walaupun di paling ujung kampung. Sudahlah, lagian semua yang urus bapak, kalian tinggal menempati. Isinya juga sudah bapak siapkan. Bahkan nanti ada Mang Karno dan Bi Titin yang jadi pembantu di rumah dan tukang kebun. Semuanya sudah matang persiapannya. Mereka berdua suami istri di kampung sana. Jadi bisa pulang pergi ke rumah baru kita nantinya. Menjelaskan sambil berdiri bahwa keputusan yang sudah ia ambil saat ini adalah keputusan paling terbaik untuk keluarganya. Tunggu, lanjut Aji Prianto. Seketika berjalan cepat ke dalam kamar, membuat seluruh keluarganya itu langsung terdiam dengan penjelasan Aji Prianto yang kini baru saja mengeluarkan tas berukuran besar
dari bawah ranjang yang sudah penuh dengan rayap itu. Ini buat mengganti uang selama 1 tahun kamu mencukupi kebutuhan keluarga ini, Sa. Segumpalan uang berwarna merah sebanyak 3 gepokan dikeluarkan dari dalam tas, diberikan kepada Arsa, membuat seluruh keluarganya kaget dengan uang sebanyak itu sudah berada dalam satu tas besar. Yang bahkan tas itu sudah lama tidak pernah Aji Prianto gunakan. Titipkan saja kepada ibu. Tidak pernah ada keinginan selama Arsa menjadi tulang punggung keluarga ini harus diganti dengan uang, Pak. Pak Aji Prianto langsung memberikan gepokan uang itu kepada Ibu Elis. Bahkan ini adalah kali pertama istrinya itu memegang uang sebanyak itu. Sisanya yang ada dari dalam tas ini untuk melunasi hutang, membeli rumah, dan segala kebutuhan lainnya. Belum uang yang nantinya masuk dari hasil investasi Bapak. Lanjut Aji Prianto menjelaskan dengan gagah sebagai kepala keluarga, membuat Nek Amirah mengeluarkan senyuman paling manis dalam hidupnya. Begitu juga dengan Ibu Elis yang menganggukkan kepalanya diikuti oleh Dinda. Namun lain yang dirasakan Kak Eka dan Arsa. Tidak ada yang berani membuka mulutnya lagi di hadapan Pak Aji Prianto pagi ini. Mereka semua seolah setuju dengan apa yang keluar dari mulut Pak Aji Prianto. Hanya Kak Eka dan Arsa sedang memikirkan bagaimana uang sebanyak itu bisa ada dari dalam tas. Apalagi mereka sudah benar-benar bisa berpikir secara dewasa. Tidak semuanya bisa seketika ada dengan uang sebanyak itu. Kakak hanya takut, Sa, itu uang dan segala perubahan dari hal-hal yang tidak. Ingat, semua setelah ibu sakit dan penampakan tamu perempuan, juga kejadian semalam itu. Bisik Kak Eka. Setelah semua pagi ini melakukan aktivitasnya masing-masing, apalagi Ibu Elis dan Pak Aji Prianto baru saja keluar rumah untuk menemui dan melunasi hutang di kampung ini, menunjukkan bahwa keluarganya sekarang mampu membayar. Bahkan Aji Prianto berniat melebihi kepada mereka-mereka yang pernah merendahkan dirinya melalui ucapan yang menyakitkan. Akan ia bayar hari ini semua ucapan itu dengan uang yang dia bawa bersama Ibu Elis. Iya Kak, apalagi Kak, semalam Arsa melihat jelas. Arsa menceritakan kejadian semalam yang ia alami, membuat Kak Eka hanya memperhatikan dengan serius setiap kata yang keluar dari mulut Arsa. Pantas, semalam ketika kakak menyebut nama Sukma Ayu, kok rasanya tiba-tiba merinding kayak begini? Kakak jadi penasaran juga, siapa perempuan itu? Tunjuk Kak Eka memperlihatkan kedua bulu tangannya itu. Padahal matahari kini sudah berada tepat di atas rumah yang tidak akan lama lagi keluarga Aji Prianto tinggalkan. Arsa dan Kak Eka mempunyai kesepakatan sebelum kepindahannya ke rumah baru itu akan saling memberitahu apa yang terjadi kepada keluarganya. Bahkan ketika Arsa juga menceritakan di mana bapaknya itu menjadi investor, membuat Kak Eka sama herannya dengan Arsa. Berarti kamu cari tahu juga, Sa, soal keluarga Pak Hendra Darmawan dan Ibu Indah Indriani yang kemarin bapak bilang mau beli rumah darinya pada atasan kamu itu di kerjaan. Siapa tahu ada hal baru untuk kita. Bisik Kak Eka jauh lebih serius. Kemudian memberikan lipatan kertas berisikan gambar rumah agar dibawa oleh Arsa. Makanya Arsa siang ini juga mau ke kota, Kak. Apalagi besok kerja. Semoga Pak Wahyu, atasan Arsa di pekerjaan, tahu dua nama itu. Langsung dimasukkan kertas itu ke dalam tas Arsa. Walaupun ia baru menyadari dari arah dapur kepala Nek Amirah sedang melihat ke arahnya dan Eka. Nek Amirah hanya tersenyum penuh arti. Malah ia merasa senyuman itu persis dengan senyuman Ki Sarmadi ketika kemarin berjumpa dengannya. Kakak sebenarnya curiga juga dengan ibu dan nenek. Tapi jangan sekarang, Sa. Kondisi dan waktunya tidak mendukung. Yang ada kita bakalan dicurigai dan tidak suka dengan perubahan keluarga kita ini. Bisik Kak Eka langsung berdiri, meninggalkan Arsa sendirian duduk di sofa. Bukan sebuah ketenangan yang Arsa rasakan sekarang setelah bicara dengan Kak Eka, malah sebaliknya. Apalagi akan mencari tahu semuanya kepada Pak Wahyu, siapa pemilik rumah sebelumnya, dan akan menceritakan segala keanehan yang terjadi begitu cepat di rumahnya ini.
Tanpa menunggu jarum jam yang terus berputar, sebelum sore tiba, Arsa sudah bersiap untuk kembali ke kota. Apalagi besok ia sudah harus kembali masuk kerja. Anehnya, Dinda hari ini terlihat sangat dekat dengan Nek Amirah, tidak seperti biasanya. Setelah membantunya masak di dapur, hilang seketika kebiasaan manjanya kepada Arsa. "Nih Kak, bawa saja uangnya. Kata bapak besok mau bareng ke sekolah Dinda, sekalian bayar ujian." Suara Dinda mendekat ke arah Arsa yang sedang berkemas. "Serius? Bapak bilang begitu? Awas aja nanti malah gak ada coba." "Masa iya sih, Sa? Orang tadi uangnya saja setumpuk," sahut Nek Amirah mendekat. Ya bukan begitu Nek. Selama ini kan Arsa jadikan kepentingan utama soal sekolah Dinda ini. Lagian sudah Dinda pegang dulu saja. Kalau memang tidak terpakai, kasih dulu saja Ibu atau Kak Eka." Walaupun ada perasaan sedikit rasa sakit hati Arsa dengan ucapan neneknya itu, karena seolah menyepelekan perjuangannya akan apa yang sudah ia lakukan untuk keluarganya. Walaupun kini Dinda sedang merasakan kebingungan, mirip dengan apa yang dirasakan Ibu Elis setelah sembuh dari penyakit anehnya itu. 2 kali tepukan tangan Arsa pada adik perempuannya sore ini terasa lain baginya. "Jaga baik-baik diri kamu, Din." Ketika ia akan memberikan salam kepada Nek Amirah, neneknya itu malah berbalik badan, membuat ia semakin merasakan keyakinan seperti ucapan Kak Eka sebelumnya. Ada kecurigaan kepada Nek Amirah. Kendaraan bermotor yang Arsa kendarai perlahan menjauh dari rumah yang sudah memberinya sebuah perubahan pesat. Harusnya rasa syukur bisa keluar dari mulutnya, malah kini sebaliknya. Pikirannya terus-menerus berputar. Ia menerka-nerka apa yang akan selanjutnya terjadi kepada keluarganya. Walaupun benar adanya, tidak akan lama lagi kesulitan dan kesengsaraan tidak akan sudi lagi bersama keluarga Aji Priyanto. Perjalanan menuju kota biasanya membawa semangat baru untuk bertarung di hari-hari selanjutnya. Kini pandangan kosong mata Arsa menatap jalanan kampung. Sesekali dirinya merasa menyesal harus menghadapi kondisi yang baru pertama kali ia alami. "Aku harus mencari tahu siapa perempuan itu. Kisar Madi dan Kang Joni, siapa sebenarnya mereka itu selain teman bapak?" Hati Arsa berkata kesal karena ia sadar bahkan asap tidak akan serta-merta hadir tanpa adanya api. Begitu juga dengan apa yang sedang ia hadapi. Sepanjang jalan di bawah perubahan langit sorenan sangat indah. Biasanya Arsa nikmati dengan pandai ciptaan yang maha kuasa itu. Kini tidak berlaku kepadanya. Ia mengemban tugas bukan lagi soal pekerjaan semata yang sudah menantinya esok hari, melainkan beberapa pertanyaan yang harus segera ia mendapatkan jawaban. Karena terlintas dalam pikiran Arsa harus memecahkan rasa kecemasan yang berlebih dan harus berbicara kepada siapa. Dengan cepat kendaraan roda 2 yang sudah menginjak jalanan kota itu segera menepi. Ia keluarkan handphone dalam saku celananya dan jarinya mengetik dengan cepat. "Pak, apa boleh saya sore ini berkunjung ke kontrakan Bapak? Ada hal penting. Maaf, saya sudah kebingungan harus bicara kepada siapa lagi selain Bapak." Segera ia kirim pesan itu. Baru saja handphone dimasukkan ke dalam saku celananya, tiba-tiba terasa getar, membuat Arsa kembali mengeluarkannya. "Boleh, Sa? Kebetulan saya sedang tidak sibuk juga. Sekalian penasaran, kenapa kemarin tidak jadi bawa ibu kamu ke rumah sakit? Kesini saja banyak yang ingin saya obrolkan, ya." Pesan balasan dari Pak Wahyu membuat Arsa sedikit tenang. Setidaknya bisa secepatnya mencari tahu apa yang ingin segera ia ketahui perihal keluarganya itu. Sementara itu, tidak perlu waktu lama untuk Arsa melahap jalanan kota dengan ciri khas macetnya. Walaupun terdapat keindahan yang tiada tara dari kota ini, kendaraan roda 2-nya berkali-kali menyelinap di antara kemacetan sore ini. Apalagi ini hari di mana orang-orang keluar untuk berlibur, sehingga jalanan jauh lebih padat. Beberapa kali klakson motor dan mobil diberikan kepada Arsa karena mengendarai dengan cepat dan terburu-buru agar cepat sampai pada tujuannya. Sudah terlihat portal perumahan yang perlahan dibuka oleh penjaganya, karena memang rumah kontrakan Pak Wahyu ada di dalam. Kirain siapa? Mau ke rumah Pak Wahyu ya, Sa? Kelihatannya buru-buru sekali. Sapa Pak Bagus, salah satu penjaga kompleks yang sudah kenal sekali pada Arsa karena sering mendapati Arsa mengantarkan Pak Wahyu mengenakan mobil kantornya. "Iya nih Pak,
Duluan ya Pak Bagus, terima kasih banyak, sambil memberikan senyum. Walaupun Pak Bagus malah memperhatikan Arsa dengan pandangan anehnya. Sepertinya ada masalah itu anak, tidak seperti biasanya. Namun enggan bagi Pak Bagus untuk terlalu ikut campur, apalagi mengenal Arsa sebagai anak buah Pak Wahyu, salah satu penghuni rumah yang disegani karena kebaikannya. Akhirnya sampai. Sore banget, udah mau maghrib ini. Lelaki yang terlihat sangat dewasa dan bijaksana itu langsung membuka gerbang, mempersilahkan Arsa memasukkan kendaraan roda 2-nya, membuat Arsa seketika turun dan memilih untuk mendorong motornya itu sebagai salah satu cara bagaimana sopan santun yang biasa ia lakukan. Pasti jalanan macet ya, apalagi dari kampung. Ayo masuk, saya bawakan minum dulu sambil bawa rokok. Lanjut Pak Wahyu mengajak Arsa ke ruangan tamu rumah kontrakannya itu, karena Pak Wahyu tinggal sendiri selama bekerja di kota ini, tidak membawa istrinya yang bernama Anggit. Teh Anggit lebih memilih menemani ibunya di kampung, apalagi belum lama, kurang dari 2 tahun sejak adik iparnya Halimun Dewi dan suaminya Gama baru saja keluar dari sebuah masalah lain kehidupan ini. Hal itu juga pernah Arsa dengar sepintas ketika Pak Wahyu bercerita begitu sangat menyeramkan dengan segala keanehannya, dan hal inilah yang membawa Arsa sedikit yakin bisa mendapatkan solusi dari Pak Wahyu dari apa yang sudah dialaminya itu. Cukup lama Arsa menunggu Pak Wahyu kembali. Ia merasakan sedikit ketenangan berada di rumah ini, walaupun tidak biasanya terus-menerus melihat ke arah handphone dan sesekali melihat ke arah luar rumah. Apalagi gelap sudah tiba waktunya. Gerbang rumah kontrakan Pak Wahyu ini mempunyai celah yang cukup lebar, sehingga beberapa kali ia melihat lalu lalang mobil yang baru saja pulang kerja, membuatnya berkali-kali menarik nafas sangat dalam dan mengeluarkan perlahan ketika kembali mengingat keluarganya di rumah, termasuk ibunya. Ini silahkan diminum dulu. Kelihatannya kamu masih belum tenang. Ada apa sebenarnya? Suara Pak Wahyu memecahkan tatapan kosong Arsa. Tidak masuk akal Pak. Semenjak kemarin Arsa pulang, kejadian di rumah benar-benar aneh. Aneh gimana? Coba ceritakan, saya ingin tahu. Kelihatan sekali kamu seperti banyak pikiran. Arsa langsung menjelaskan semuanya kejadian yang sudah ia alami dengan perlahan, sangat lengkap, termasuk tamu perempuan yang sangat misterius dan menakutkan itu. Bahkan tidak ketinggalan ketika melihat Aji Prianto malam itu tubuhnya berlumuran darah. Seharusnya bagi Pak Wahyu, cerita seperti ini tidak harus membuatnya langsung percaya. Namun ketika memperhatikan raut wajah dan gerak bibir Arsa yang begitu sangat serius, mengundang bulu pundak Pak Wahyu juga ikut berdiri dan merasakan bahwa itu benar-benar terjadi. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Arsa merupakan kejujuran perasaan dan pikiran yang sedang ia rasakan saat ini. Apalagi ia juga sebelumnya telah melewati kejadian yang berurusan dengan alam lain akibat kejadian Halimun Dewi, adik iparnya itu. Bahkan membuat Pak Wahyu sampai mengurungkan niatnya membakar rokok yang sudah terjepit di antara celah jarinya. Itu yang membuat Arsa datang ke sini Pak. Apalagi dulu Bapak pernah cerita soal adik ipar Bapak, Ibu Dewi dan Pak Gama. Siapa tahu Bapak bisa memberikan Arsa solusi. Tutup cerita Arsa tentang apa yang dialami keluarganya membuat pikiran Pak Wahyu memutar kejadian beberapa tahun ke belakang. Bahkan kini salah satu adik iparnya, yaitu Lasmi, masih harus mengalami penanganan penyakit kejiwaan di salah satu rumah sakit, dan hal itu dirasa Pak Wahyu tidak harus terjadi pada keluarga Arsa. Tidak mudah sebenarnya untuk saya bilang kepada Gama perihal masalah seperti ini. Perlu saya pertimbangkan matang. Walaupun maaf, ketika teman saya kemarin menyebut nama Aji Prianto sebagai investor baru di bisnisnya, saya kaget dan langsung mencari tahu. Aji Prianto memang bukan pemain baru, tapi sudah lama namanya lenyap dari dunia bisnisnya itu karena pernah terkena kasus penipuan, dan cukup kaget bahwa itu bapak kamu. Malah tambah kaget dengan keadaan keluarga kamu yang seperti itu. Arsa hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi sangat percaya dengan Pak Wahyu yang sudah cukup dikenalnya lama. Pasti mencari tahu siapa sosok Aji Prianto. Membuat suasana ruangan tengah rumah kontrakan hening seketika. Isi kepala Arsa dihantui rasa kecemasan. Sementara Pak Wahyu terus memikirkan bahwa kejadian di rumah Arsa takut membahayakan anggota keluarga yang lain. Ini juga Pak,
Siapa tahu Bapak kenal dengan nama Hendra Dewa Marwan dan Ibu Indah Indriani. Karena Arsa tiba-tiba ingat pesan Kak Eka agar menanyakan pemilik rumah itu yang menjualnya kepada bapaknya. Dari mana kamu tahu nama itu, Sa? Pak Wahyu langsung kaget dengan nama yang disebutkan Arsa. Bapak beli rumah di kampung Marakayangan dan itu rumah beliau. Sambil ia keluarkan lipatan kertas berisikan gambar rumah dari dalam tasnya yang ia ingat diberikan Kak Eka sebelum berangkat dari rumah. Hanya kepala Pak Wahyu yang mengangguk berkali-kali, seolah memberikan jawaban kepada pertanyaan Arsa, seperti menyimpulkan sesuatu dari dalam pikirannya. Dua nama suami istri teramat sangat berpengaruh besar di kota ini pada zamannya. Entah sekarang namanya lenyap, tidak pernah terdengar lagi. Tapi, jika bapak kamu bisa membeli rumah di kampung itu, sudah lama tidak ditempati, mungkin bertahun-tahun kosong. Rumah yang dulunya pernah menjadi impian banyak pengusaha, Sa. Tapi, kenapa bisa bapak kamu membeli rumah itu? Maaf, terakhir terdengar kabar, rumah itu tidak akan pernah dijual. Mendengar itu membuat Arsa bukannya jauh lebih tenang ketika apa yang ingin diketahui itu langsung didengar oleh kedua telinganya. Malah terlihat semakin cemas dengan ucapan Pak Wahyu. Arsa tidak terlalu tahu alasan kenapa rumah itu, Pak. Tapi semua serba mendadak apa yang dilakukan Bapak. Pak Wahyu terus saja memutar pikirannya malam ini agar apa yang akan disampaikan kepada Arsa tidak membuatnya semakin berpikiran aneh-aneh. Kembali suasana menjadi hening. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi anggap saja ini di luar pembicaraan kita soal keluarga Hendra Dewa Marwan. Karena kamu juga sudah saya kenal lama, Sa. Seolah angin segar dirasakan Arsa, karena akan segera mengetahui hal lainnya dari apa yang membuatnya penasaran sebelum keluarganya benar-benar mendiami kediaman baru itu. Baik, Pak, katakan saja. Arsa janji ini sekedar obrolan saja, tidak lebih. Kepala Pak Wahyu kembali mengangguk, seolah sudah sepakat antara pikiran dan keputusan yang akan disampaikannya malam ini. Dahulu, mungkin ketika saya baru mulai kerja, pernah dengar gosip miring. Katanya Pak Hendra banyak mempunyai istri simpanan dan semuanya dibawa ke rumah itu. Anehnya itu semua yang saya dengar, semuanya sepengetahuan istrinya Ibu Indriani. Tapi ucapan Pak Wahyu terhenti karena tiba-tiba angin yang cukup kencang menghantam pintu depan rumah kontrakan yang sudah terbuka sedari tadi, membuat mereka berdua langsung melihat ke arah luar. Tapi apa, Pak? Membuat Arsa semakin penasaran. Tapi tidak pernah ada yang tahu lagi nasib istri-istri simpanan Pak Hendra itu. Entah mati di dalam rumah itu, tidak pernah ada yang mengetahuinya. Dan itu pada zamannya sudah sangat terdengar kencang kabarnya, menyebar juga. Tidak ada yang pernah mau berurusan dengan keluarga Hendra karena terkenal dingin orangnya, Sa. Belum sempat mulut Arsa akan menjawab hal yang membuatnya kaget itu, malah kini lampu ruangan yang sedang meneranginya dengan Pak Wahyu berkedip seperti ada yang memainkan cetekan lampu. Sementara lampu dari ruangan lainnya normal, apalagi tiba-tiba terdengar suara lemparan benda keras ke arah gerbang pagar rumah. Sa, Arsa! Pak Wahyu langsung berjalan cepat ke arah pagar. Ketika lampu kembali normal menyala, membuat Arsa hanya terdiam melihat seorang perempuan yang pernah dilihatnya di rumahnya itu sedang berdiri menatap ke arah Arsa dan Pak Wahyu, walaupun seketika berbalik badan dan berjalan menjauh dengan perlahan. Perempuan yang mengikuti Bapak dari kamar mandi, yang mengajak aku mati. Hati Arsa berkata sebuah kecemasan karena sampai detik ini terus diikuti sosok yang bernama Sukma Ayu. Bahkan nama itu sudah menancap dalam pikirannya. Kamu kenal atau tahu siapa perempuan barusan, Sa? Pak Wahyu sangat panik karena baru pertama kali lagi mengalami kejadian aneh setelah mertua lelakinya, bapaknya Anggit, meninggal dengan cara tidak wajar, membuatnya yakin kejadian cepat tadi pertanda sebuah mara bahaya. Itu perempuan yang barusan Arsa ceritakan, Pak. Sudah pernah Arsa lihat di rumah berkali-kali. Suara yang terbata-bata keluar dari mulut Arsa. Keringatnya kini sudah mengalir deras, membasahi wajah dan tubuhnya. Begitu juga dengan Pak Wahyu yang tidak menyangka bahwa belum menginjak 1 jam obrolan dengan Arsa membuahkan bukti yang datang begitu cepat kepadanya. Semakin dibenarkan oleh keadaan bahwa cerita Arsa bukan omong kosong belaka.
Apalagi ia barusan masih berkesempatan melihat wajah sosok perempuan itu. Saya akan usahakan bicara kepada Gama, tapi mungkin akan bicara terlebih dahulu kepada Anggit, istri saya. Nanti Anggit yang menyampaikan kepada adiknya, Dewi dan Gama. Terlalu segan dan hormat saya kepada adik ipar ini, apalagi kepada keluarga besarnya yang sangat baik. Tapi ingat, Sa, pastikan adik dan kakak kamu tidak mendapatkan gangguan penampakan seperti barusan. Pastikan selamat, karena ini benar-benar bahaya jika benar akibat ulah bapak kamu. Karena Pak Wahyu ingat betul keluarga besar Anggit, istrinya itu, tidak mudah untuk keluar dari gangguan sosok gaib. Pengalamannya benar-benar membuatnya tahu betul keadaan yang sedang dihadapi Arsa saat ini. Terlebih Arsa sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, selain anak buahnya di kantor. Baik Pak, benar kata Bapak, keselamatan keluarga saya jauh lebih penting. Tapi saya harus pastikan juga nantinya jika benar-benar terjadi pembelian rumah itu. Dan semoga kelak dapat kabar baik dari adik ipar Bapak. Walaupun saya malu harus mengucapkan apa lagi selain terima kasih. Bersamaan muncul pikiran Arsa untuk melihat handphone karena teringat kepada Dinda dan Kak Eka di rumahnya. Tadi sore ketika kamu sudah lama pergi dari rumah, datang Pak Hendra, Ki Sarmadi dan Pak Joni. Pembelian rumah terjadi dengan bapak dan ibu. Anehnya, sekarang Dinda sangat dekat dengan nenek Sa. Dan mulai besok rumah baru direnovasi. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat kabar soal nama Hendra dari atasan kamu itu? Sebuah pesan sudah Arsa baca perlahan dari Kak Eka. Kemudian memberikan handphone kepada Pak Wahyu. Saya akan cari tahu ke teman saya soal semua ini. Kamu tenang, jangan sampai kamu celaka karena ketakutan diri kamu sendiri ya Sa. Memang tidak mudah, tapi semoga hal buruk apa yang ada di pikiran kita tidak terjadi. Besok mungkin saya cari foto Pak Hendra agar kamu melihatnya langsung. Setidaknya Arsa malam ini mendapatkan jawaban dari ucapan Pak Wahyu. Walaupun sudah dihadapkan kejadian aneh barusan, membuat sistem otak di kepalanya itu semrawut, tidak menentu. Rumah baru yang barusan diceritakan Pak Wahyu sudah di depan mata akan segera ditempati keluarganya dalam waktu dekat, sesuai pesan yang ia baca dari Kak Eka. Pak Wahyu melepas kepulangan Arsa malam ini menuju kosannya dengan perasaan cemas dan bingung, karena harus menunggu waktu yang tepat untuk berbicara panjang dan bercerita kepada Anggit, istrinya, perihal apa yang sedang dialami Arsa, agar bisa membuat Anggit berbicara kepada Dewi dan juga Gama. Sementara itu jalanan kota malam ini membawa 2 roda kendaraan bermotor yang sedang Arsa kendarai menuju kosan. Dalam hatinya berkecamuk, pandangan matanya yang kosong tidak goyah terkena cahaya sorot kendaraan lain. Tatkala pikirannya bukan lagi soal kesulitan hidup yang sudah biasa ia hadapi, namun tentang segala hal yang sudah ia dapati. Dari mulai cerita dari Pak Wahyu, tentu membuat ia semakin kebingungan pada apa yang sudah dilakukan Aji Prianto, bapaknya itu. Sebuah kos-kosan berjumlah 14 kamar sudah Arsa lihat setelah melewati sebuah gang kecil. Terlebih ia sudah menganggapnya seperti rumah, karena sebagai penghuni terakhir selama 8 tahun lebih sejak duduk di bangku kuliah dan sampai kerja di kota ini. Tubuhnya begitu lemas sambil membuka perlahan gerbang. Tidak biasanya beberapa penghuni kosan tidak ada yang nongkrong di depan warung ibu kos. Loh, kenapa anak ibu ini pulang dari kampung kelihatannya lemas sekali? Suara Ibu Warini membuyarkan semua yang sedang Arsa pikirkan. Ibu, tumben belum tidur bu? Lagi mana mau tidur? Tadi ada perempuan yang mencari kamu Sa. Yang tumben itu kamu, biasanya ada apa-apa cerita kepada ibu. Ini punya pacar diam-diam saja, katanya penting. Kayak abis nangis wajahnya pucat loh Sa. Siapa memangnya perempuan itu? Bukannya menjawab pertanyaan Ibu Warini, kini malah wajah Arsa kelihatan kaget. Pikirannya berputar cepat untuk memberikan alasan paling masuk akal kepada Ibu Wartini yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Oh itu, iya bu, maaf, teman waktu kuliah.
Tadi telepon Arsa kayaknya lagi di jalan, jadi gak Arsa angkat. Arsa langsung melihat handphone, agar membuat Ibu Warini percaya. Walaupun ketika ia melihat layar handphone, malah kembali masuk sebuah pesan dari Kak Eka. Kalau sudah di kosan, telepon ya Sa, penting. Soal bapak ini di rumah semakin aneh. Tadi ibu meraung kesakitan di dalam kamar. Pesan dari Kak Eka. Arsa baca perlahan, membuat Ibu Warini merasakan keanehan kepada Arsa. Apalagi sudah mengenalnya sangat lama. Sedari tadi melihatnya Arsa datang gerak-geriknya seperti orang sedang dalam tekanan dan ketakutan yang berlebih. Tuh kan bener kata ibu juga. Takutnya perempuan itu sakit. Itu pasti ada pesan ya dari teman kuliah kamu. Membuat Arsa hanya menganggukkan kepala saja. Apalagi Ibu Warini langsung percaya kepada ucapan Arsa barusan. Langsung menyuruhnya untuk segera memberikan kabar pada perempuan barusan yang datang. Karena masih ingat wajah pucat perempuan yang mencari Arsa. Arsa duluan masuk ya Bu, dengan tergesa-gesa menuju sebuah kamar kosan paling dekat dengan halaman parkir. Besok jangan lupa Sa, tagih uang kos-kosannya. Membuat Arsa langsung berusaha tersenyum. Karena bagaimanapun sudah beberapa tahun ke belakang, ia selalu mendapatkan uang lebih dari pekerjaan sampingannya sebagai penghuni sekaligus penjaga kos-kosan Ibu Warini. Sehingga ia hanya membayar sedikit uang kamarnya, karena mendapatkan puluhan persen dari setiap kamar jika menginjak akhir bulan seperti ini. Apalagi ia satu-satunya penghuni paling lama dan mendapatkan amanah dari Ibu Warini. Angkat cepet Kak, angkat teleponnya. Terus saja Arsa mencoba menghubungi Kak Eka sambil duduk di atas kasur. Namun sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Padahal ketika melihat jarum jam yang menempel di dinding kamarnya, baru saja jarum pendek itu di angka 10. Semua obrolannya dengan Pak Wahyu diputar ulang dalam pikiran Arsa. Tubuhnya dijatuhkan begitu saja agar bisa terbaring. Padahal belum sempat melepas jaket yang ia kenakan malam ini. Atap kamar yang berwarna putih pucat menampilkan semua bayangan dalam pikiran Arsa. Dari mulai kejadian di rumah sampai beberapa hal yang ia ketahui tentang keluarga Hendra Dewa Marwan, yang ternyata rumah yang akan dibeli Aji Prianto menyimpan misteri yang membuat ia semakin merasa kecemasan. Semuanya semakin berkaitan. Setiap yang aku ketahui soal bapak, sosok perempuan itu selalu menampakkan dirinya. Itu makhluk gaib. Pikir Arsa semakin yakin dipastikan oleh keadaan. Kembali mengingat kejadian di rumah Pak Wahyu yang belum lama ia alami. Suara dering telepon panggilan masuk bersama gedarnya membuyarkan lamunan Arsa seketika, membuatnya langsung mengangkat panggilan itu. Sa, halo Sa. Tidak biasanya suara Kak Eka sangat terburu-buru sekali, seperti baru saja mengalami kejadian aneh. Kak Eka, gimana, apa yang penting? Tenang dulu, jangan terburu-buru. Arsa juga merasakan kakak perempuannya itu sedang tidak dalam keadaan tenang. Ibu Sa, dari sejak sore ketika negosiasi pembelian rumah itu, sampai sekarang di kamarnya terdengar erangan-erangan aneh loh. Anehnya juga Dinda tidak biasanya sekarang tidur di kamarnya Amirah, tapi bapak sama sekali tidak keluar kamar. Kak Eka menjelaskan dengan suara berbisik perlahan, membuat Arsa semakin menempelkan handphone ke dekat telinganya. Jadi rumah itu sudah pasti keluarga kita tempati Kak. Coba kakak ketuk saja pintu kamarnya. Apa ibu sakit lagi ya? Membuat Arsa semakin yakin bahwa ibunya itu sudah berubah drastis sejak kesembuhannya dari sakit yang aneh itu. Sudah pasti besok mulai direnovasi Sa. Gilanya, harga yang cukup mahal sekali bisa bapak beli. Entah uangnya dari mana. Ibu tidak sakit Sa, ibu hanya seperti berubah saja dengan cepat sejak sembuh. Membuat apa yang dipikirkan dan dirasakan Arsa langsung terbukti dari ucapan Kak Eka. Walaupun kini Dinda yang membuatnya semakin cemas, karena tahu betul sejak dulu tidak pernah sedekat itu dengan Nek Amirah. Bentar Sa, kayak ada bayangan di balik jendela kamar kakak. Tiba-tiba suara Kak Eka menjadi ketakutan. Padahal baru saja Arsa akan menjawab ucapan soal rumah baru yang dibeli Aji Prianto. Sementara Arsa tahu betul semua letak posisi di rumahnya itu. Semakin terbayang keadaan Kak Eka. Apalagi beberapa kali ia memanggil nama kakaknya itu, tidak ada jawaban. Astagfirullah. Seketika suara panggilan dengan Kak Eka terputus begitu saja. Setelah suaranya begitu kencang,
membuat Arsa melakukan panggilan berkali-kali, sampai tubuhnya terbangun dengan cepat. Bahkan keringat yang baru saja hilang dari tubuh Arsa kini perlahan hadir kembali. Dengan cepat tangannya mengetik pesan kepada Kak Eka. "Kak, angkat!" Namun tidak ada tanda pesan itu terkirim. Kemudian nomor Kak Eka tidak bisa Arsa hubungi kembali. Besok atau 2 hari ke depan kakak telepon lagi. "Kondisi rumah mencekam, Sa. Jangan dulu telepon. Barusan bapak bangun telanjang dada. Aneh. Cari tahu siapa lelaki tua parubaya bernama Hendra itu. Kakak baik-baik saja, jangan cemas. Minggu ini rumah baru direnovasi. Mungkin lamanya bulan depan kita sudah pindah, atau 2 minggu ke depan." Pesan dari Kak Eka dibaca perlahan oleh Arsa, membuatnya membuang nafas cukup panjang. Apalagi sudah mengetahui sedikit tentang Pak Hendra. Orang selanjutnya yang Arsa curigai, selain Kisar Madi dan Kang Joni. Tapi bisa saja Pak Hendra hanya penjual rumah biasa, pikir jernih Arsa. Walaupun tidak tahu kenapa ia kembali teringat ucapan Aji Prianto bahwa bapaknya sudah berteman dengan Pak Hendra. Seketika membuyarkan langsung ucapan barusan. Dirasa malam ini tidak mendapatkan solusi apapun. Hanya teringat ucapan Pak Wahyu agar tidak dicelakai oleh pikiran dan ketakutannya sendiri. Ia hanya bisa terbaring kembali di atas kasur kamarnya itu. Apalagi malah perasaan lelah yang kini datang menghampiri. Terlebih besok aktivitas pekerjaan sudah menanti. Perlahan kedua kelopak matanya turun. Bayangan keadaan Ibu Elis kini sudah ia lihat jelas. Membawa ia tiba-tiba muncul ingin memeluk erat ibunya itu tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh hatinya. Walaupun itu adalah hal yang wajar, buah dari kecemasan. Walaupun beberapa kali kini bayangan Ibu Elis malah tersenyum membawa ketenangan kepada Arsa. "Apa benar itu ibu kamu?" bisik pelan ke dalam telinga Arsa. Walaupun berhasil ia abaikan, karena rasa lelah berhasil membawanya semakin terlelap. Walaupun ia sama sekali tidak mengenal suara barusan. Dengan langkah yang tergontai menahan sakit, perempuan tua itu berjalan memasuki gerbang kosan Ibu Warini dan Pak Gede. Rambut panjangnya sudah terlihat berantakan. Nafasnya sudah tersendat-sendat sesak. Tangan kanannya sudah tidak lepas dari bagian dadanya itu. Sementara tangan kirinya masih memegang kotak kayu yang sama persis pernah dipegang oleh Kisar Madi di kamar Ibu Elis. Langkah kaki perempuan tua itu meninggalkan jejak tanah merah. Di atas lantai keramik putih semakin terlihat jelas kotor. Dari balik jendela, putri tetangga depan kamar Arsa melihat jelas bayangan perempuan itu berhenti tepat di depan kamarnya. Namun hanya bayangan rambut saja. Padahal baru saja putri mematikan lampu kamar setelah memisahkan uang kosan yang akan ia berikan kepada Arsa pagi nanti. "Apa itu tamu Arsa yang tadi Ibu Warini bilang?" bisik hati putri. Apalagi sebelum Arsa datang sempat membicarakan tamu perempuan itu dengan Ibu Warini, membuatnya mengabaikan begitu saja. Lebih memilih menutup kepalanya menggunakan selimutnya itu. Tok tok tok. "Sa, Arsa!" Dalam lelapnya mata yang masih terpejam, suara perempuan yang lebih mirip suara Ibu Elis itu sudah masuk ke telinga Arsa. "Arsa." "Iya, itu ibu, suaranya ibu." Tubuhnya langsung dipaksa untuk bangun. Padahal baru saja Arsa bisa melupakan sejenak segala permasalahannya menghampirinya secara bertubi-tubi. Tok tok. "Iya, sebentar Bu." Dari depan kamar Arsa membuat putri semakin penasaran, karena cukup lama Arsa membuka pintu kamarnya. Apalagi kini malah bau bunga yang baru pertama kali masuk ke dalam indera penciumannya membuat ia terbangun, berusaha untuk mengintip di balik gorden tipisnya itu. Berbarengan dengan sosok perempuan itu masuk ke dalam kamar Arsa, karena baru saja pintu dibukanya secara perlahan. Tidak mungkin. Apa yang dilihat putri malam ini benar-benar di luar nalarnya sebagai manusia. Apalagi ketika melihat ke bagian kaki perempuan yang kini menggunakan kain sinjang itu. Sangat kotor, seperti bekas menginjak tanah merah. Membuatnya langsung mengambil handphone dan mengirim pesan kepada Ibu Warini, memberitahu keadaan tamunya Arsa. "Ibu, kenapa malam-malam begini? Diantar siapa?" Langsung menutup pintu kamar kosannya. Arsa sangat kaget dengan penampilan ibunya malam ini, apalagi waktu sudah tengah malam. Tinggal beberapa menit lagi hari akan segera berganti,
Ibu Alice tidak seperti biasanya memakai baju berkebaya hitam yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, juga menggunakan kain sinjang dengan rambut yang terurai berantakan. Juga ketika ia melihat bagian tangan dan kakinya sudah sangat kotor, bahkan sampai ia mengucek matanya berkali-kali untuk memastikan keadaan ibunya itu. "Bu, kok Arsa tanya nggak dijawab sih? Ibu bawa kotak apa itu?" Ibu Alice malah berdiri di depan cermin kamar Arsa, melihat anaknya yang sedang kebingungan melalui pantulan cermin. Begitu juga dengan Arsa malah memperhatikan rambut panjang ibunya yang berantakan itu. Semakin jelas karena membelakangi Arsa yang sedang duduk di atas kasur. Bagian ujung rambutnya itu seperti bekas digunting dengan sengaja karena tidak satu jajar dengan rambut lainnya. "Ini, Sa," dengan suara yang lemas dan nafasnya yang tersendat. Tubuh dan kepala Ibu Alice berbalik perlahan sambil tersenyum dengan tatapan sayu. Tangan kirinya perlahan memberikan kotak kayu yang sedari tadi ia pegang. Bahkan Arsa kini menyadari wajah ibunya berangsur semakin pucat. "Apa ini, Bu? Apa Ibu sakit lagi? Kok nafasnya sesak, Bu? Ayo kita ke rumah sakit saja. Pasti ada yang buka 24 jam kok, Bu, kalau di kota." Arsa masih kebingungan karena pertanyaan pertamanya saja belum dijawab. Ibu Alice hanya menggelengkan kepalanya saja sambil kembali melihat ke arah cermin, seolah sangat nyaman ketika wajahnya yang semakin pucat itu dilihat oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Arsa, kini menyadari kondisi ibunya semakin terlihat sedang sakit dan semakin kebingungan dengan kotak kayu yang sedang ia pegang. Buka saja, Sa." Suara Ibu Alice kini jauh lebih serak dengan nafas yang tersendatnya. Malah kini tangannya menarik perlahan rambut yang terurai berantakan ke belakang, sehingga bagian kanan saja yang sedang ia rapihkan menggunakan jari-jarinya itu seolah menjadi sisir, sambil kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri diiringi senyuman yang semakin aneh. Arsa yang dibuat penasaran dengan tingkah laku ibunya itu dengan cepat membuka kotak hitam. "Bu, ini apa? Kain apa?" bentak Arsa sangat kaget tatkala kedua bola matanya itu dengan jelas melihat lilitan kain putih yang sudah kotor bersamaan dengan potongan rambut-rambut hitam. Malah Arsa melihat senyuman ibunya dari arah pantulan cermin semakin menakutkan. Dengan wajah yang jauh lebih pucat dari sebelumnya, membuat ia langsung menatap heran ke arah ibunya yang masih memainkan rambutnya terus-menerus, walaupun dengan cepat dibuyarkan oleh getar handphone dan nada dering dari dekat pahanya. Sebuah pesan dari Kak Eka masuk. Langsung ia baca tanpa memegang handphone dan masih kotak kayu itu di tangannya. "Sa, udah tidur belum? Barusan kakak penasaran, sengaja membuka kamar ibu tidak terkunci karena terdengar ibu menangis, tapi malah lagi menyisir rambutnya di depan cermin. Anehnya seperti bukan ibu, berantakan rambutnya dan mengenakan kebaya hitam, kebaya yang tidak pernah ibu punya. Kalau ibu ada di rumah, siapa perempuan ini?" Dalam hati Arsa ketakutan dan kecemasan bersamaan hadir. Matanya masih melihat ke arah handphone. Itu kain kafan tali pocong ibu, Arsa. Barusan ibu ambil dari kuburan. Ibu ini tidak sendirian kok. Suara Ibu Alice membuyarkan pandangan Arsa ke arah handphone. Langsung melihat ke arah ibunya yang berdiri sejak tadi tidak jauh dari Arsa duduk. Ucapan ibunya membuat bulu pundak Arsa berdiri begitu saja dan belum mengerti apa maksud ucapannya itu. Ditemani Ayu, Sukma Ayu, makanya kaki ibu kotor dan rambut ibu berantakan sekali. Lanjut Ibu Alice masih melihat ke arah cermin. Tangannya terus saja memainkan rambutnya itu semakin perlahan. Kini menatap sayu ke arah Arsa. Nama yang sebelumnya Arsa pernah dengar, bahkan sosoknya sudah 2 kali ia lihat, masuk dengan jelas ke telinga Arsa. Kini perlahan dari wajah pucat ibunya itu berganti dengan wajah sosok perempuan yang sudah membuatnya selalu ketakutan. Ibu Alice berbalik badan dengan perlahan, berbarengan dengan dijatuhkannya kotak kayu yang sedari tadi Arsa pegang. Ibu Alice semakin mendekat ke arah Arsa yang semakin tidak percaya bahwa kali ini bukan sebuah mimpi di malam hari, namun kenyataan. "Jangan ganggu Aji,"
biarkan keluargamu menempati rumah saya. Bisik sosok perempuan dengan tegas dekat dengan telinga Arsa, membuat Arsa hanya bisa mematung terdiam. Biarkan dia menikmati apa yang sudah disepakati. Saya hanya ingin rasa sakit yang sama dan nyawa. Lanjut sosok perempuan. Kini wajahnya sudah tidak mempunyai jarak dengan wajah Arsa saking dekatnya. Tangannya bergerak perlahan mengambil kain kafan tali pocong yang sudah tergeletak di atas lantai, masih berada di dalam kotak kayu. Perlahan, kain kafan dililitkan ke leher Arsa yang masih menatap ketakutan pada sosok perempuan. Namun tubuh Arsa terkunci, tidak bisa bergerak sedikit pun. Mati! Teriak sosok perempuan sangat kencang, berbarengan dengan ditariknya kain kafan tali pocong dengan sekuat tenaga. Ikatan nyawa kain ini sudah menyatu dengan keluarga kamu. Satu persatu, setelah ibu kamu, semuanya akan ikut denganku, kecuali... Bisiknya dekat dengan telinga Arsa yang kini sedang berusaha mengumpulkan semua tenaganya agar bisa melepaskan kain kafan tali pocong itu di lehernya, karena nafasnya tidak akan lama lagi habis. Ampun, sakit! Teriak Arsa sangat kencang. Ketika tangannya berhasil menyelinap di kulit lehernya agar melepaskan jeratan kain itu yang tidak akan lama lagi membuatnya kehilangan nafas, bahkan mungkin kehilangan nyawanya malam ini. Tiba-tiba pintu kamar Arsa terbuka sangat kencang sampai pintunya itu mengenai tembok. Arsa, sadar nak, istighfar Sa. Suara Ibu Warini yang pertama kali Arsa dengar berjalan masuk ke dalam kamar, diikuti langkah kaki Putri dengan wajah ketakutannya. Apalagi mendapati Arsa sedang duduk dengan mata yang terpejam di atas kasur, memegang kuat lehernya seperti sedang melepaskan tali. Ibu Warini dan Putri langsung memeluk tubuh Arsa yang sudah penuh dengan keringat. Apalagi terdengar dari dekat nafasnya masih ngos-ngosan. Putri yakin bu, perempuan barusan bukan manusia, itu setan bu. Kamu ini Put, kalau ngomong sembarang. Mata Arsa mencari keberadaan sosok perempuan yang barusan mencekek lehernya dengan kain kafan tali pocong itu. Bahkan Arsa belum sepenuhnya sadar walaupun sudah berada dalam dekapan Ibu Warini dan Putri. Ada apa, Sa? Siapa sebenarnya perempuan itu? Bisik Ibu Warini setelah menyuruh Putri untuk mengambilkan air minum di meja. Tidak tahu bu, itu bukan tamu Arsa. Dengan terbata-bata setiap ucapan sosok perempuan barusan yang mengaku sudah bersama Ibu Elis itu terngiang-ngiang di kepala Arsa, walaupun satu gelas air minum sudah melewati tenggorokannya agar membuat ia tenang. Kamu teriak kencang sekali. Padahal baru saja ibu dan Putri saling balas pesan karena Putri lihat perempuan tua itu masuk ke kamar kamu. Iya, kakinya kotor. Itu di lantai luar saja masih berbekas, Sa, sahut Putri menunjuk ke arah luar. Karena pintu kamar Arsa masih terbuka lebar, sudah terdapat bekas kaki yang sangat kotor. Semakin Arsa yakin dengan ucapannya bahwa kain kafan tali pocong itu benar-benar dari kuburan. Arsa belum bisa menjelaskan secara tenang apa yang sudah terjadi malam ini kepada dirinya. Namun ia merasa bahwa nama Sukma Ayu ada kaitannya dengan perubahan cepat yang dialami keluarganya. Terlebih yang sudah dilakukan oleh Aji Prianto dan pembelian rumah barunya itu dari Pak Hendra Dewa Marwan. Ya sudah, malam ini kamu istirahat yang tenang ya, Sa. Ibu paham kamu ketakutan sekali. Kalau ada apa-apa, ketuk saja pintu rumah ya. Mata Putri dan Ibu Warini terus saja memperhatikan seisi kamar Arsa. Walaupun ini bukan yang pertama kali masuk kamar Arsa, namun entah kenapa suasana kamar ini jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Dan hal itu juga dirasakan Arsa. Apalagi ketika tiba-tiba angin masuk ke dalam kamar, membangunkan bulu pundak mereka masing-masing begitu saja. Membuat Ibu Warini diyakinkan oleh keadaan bahwa anak kos kesayangannya ini sedang tidak baik-baik saja. Mereka berdua secara bersamaan keluar dari kamar Arsa dengan pikiran yang tidak menentu. Apalagi sudah puluhan tahun kos-kosan ini berdiri, baru pertama kali ada kejadian seperti barusan. Bukan kejadian tanpa saksi. Kejadian suara teriakan Arsa didengar oleh Putri dan Ibu Warini. Sudah Put, biar ibu saja sekarang yang bersihkan tanah ini. Lah Bu, perhatikan deh, ini kayak tanah kuburan loh, kotor merahnya.
Apalagi di sini tidak ada lapangan atau jalanan yang masih tanah loh. Ucapan Putri didengar jelas Arsa yang baru saja akan menutup pintu perlahan. Semakin membenarkan apa yang sudah ia dengar dari sosok perempuan barusan. Bahkan ia juga langsung membersihkan bekas sosok perempuan itu berdiri di dekat cermin, sebuah kotoran yang sama seperti di lantai luar kamarnya itu. Memandang ke arah cermin sambil membuka baju yang Arsa kenakan karena sudah basah oleh keringat, membuatnya ingat sekali bagaimana sosok perempuan itu menyerupai ibunya. Setiap ucapannya ia rangkai perlahan agar menjadi satu kejelasan. Sudah berkali-kali ia coba, namun gagal. Semakin kebingungan dengan tujuan sosok perempuan itu selalu datang kepadanya. Pak Wahyu semoga masih terbangun. Ketika melihat ke arah jam, bahkan sudah berganti hari. Setelah 2 kali panggilan telepon Arsa lakukan, barulah diterima oleh Pak Wahyu. Sa, kebetulan sekali, saya baru saja selesai bicara dengan teman saya barusan. Untung kamu telepon. Perempuan itu sudah Arsa lihat lagi, Pak. Barusan menyerupai ibu. Bahkan kejadiannya ibu juga sama ketika di rumah. Kakak Arsa yang kirim pesan. Dengan tergesa-gesa, Arsa menjelaskan semua kejadian barusan kepada Pak Wahyu. Ada informasi baru. Rumah yang akan dibeli oleh bapak kamu, Aji Prianto, dulu dijaga oleh sepasang suami istri, Mak Saruni dan Mbah Didi Markadi. Istrinya pembantu di rumah Hendra itu dan suaminya tukang kebun. Ini informasi akurat dari rekan bisnis bapak kamu. Ini bisa jadi untuk kamu mencari informasi ke depannya. Pak Wahyu menjelaskan dengan perlahan agar membuat Arsa paham dengan ucapannya. Sore tadi sudah terbeli, Pak. Kakak di kampung yang kasih kabar. Baik, Pak. Dari mana Arsa tahu tempat tinggal nama-nama barusan? Membuat Arsa sedikit yakin bahwa Sukma Ayu berasal dari rumah itu, walaupun keyakinannya tidak mempunyai alasan yang cukup jelas. Untuk perihal itu, saya belum bisa pastikan, Sa. Tapi setidaknya, itu modal yang bisa kamu tanyakan nanti di kampung Marakayangan ya, Sa. Membuat pikiran Arsa sedikit terbuka dan membenarkan ucapan Pak Wahyu. Ia teringat bahwa rumah barunya nanti sudah ada yang mengurus di kampung itu. Bisa bertanya perihal nama Mak Saruni dan Mbah Didi Markadi. Oh ya, hampir lupa saya. Saya sudah bicara dengan Anggit, Sa. Akan segera disampaikan kepada Dewi agar Gama dan Budi juga Kang Idim dan Ki Dudui mengetahui keadaan kamu ini. Siapa tahu bisa membantu. Sudah saya ceritakan semuanya, Sa. Lanjut Pak Wahyu. Arsa langsung kaget dengan nama-nama selanjutnya yang ia dengar malam ini melalui telepon. Apalagi anehnya, pandangan Arsa kini tidak bisa lepas dari cermin, seperti ada yang memperhatikannya. Walaupun berkali-kali ia pastikan tidak berbuah apapun. Budi, Kang Idim, dan Ki Dudui itu siapa, Pak? Maaf, membuat Arsa penasaran dengan nama-nama itu. Nanti juga tahu. Yang membantu keluarga mertua saya dulu. Budi ingat saja nama itu. Lelaki berambut gondrong. Tiba-tiba dari arah cermin mata Arsa melihat jelas Ibu Elis sudah kembali berdiri, kembali memainkan rambutnya yang berantakan dengan perlahan, dan seketika berganti dengan cepat menjadi wajah pucat sosok perempuan yang kini dari lehernya itu banyak mengeluarkan darah. Anehnya, hanya ia lihat dari dalam cermin tanpa wujud dari depan cermin itu. Sa, Arsa, dengarkan apa yang saya bicarakan barusan. Halo, Sa. Pak, itu ada lagi dari dalam cermin, Pak. Siapa, Sa? Pak Wahyu semakin cemas. Sosok perempuan lehernya penuh darah. Arsa yakin ada hubungannya dengan bapak ini semua. Suaranya terbata-bata menyebutkan apa yang sedang ia lihat. Ikat nyawa. Tiba-tiba sosok perempuan itu membuka mulutnya perlahan tanpa mengeluarkan suara. Hanya mulutnya terus bergerak, bersambung. Arsa Prianto kembali dihadapkan oleh teror sosok perempuan yang ia yakini bernama Sukma Ayu. Setelah perubahan pesat Aji Prianto, ia semakin yakin bahwa ada hubungannya semua ini. Apalagi sudah mengetahui banyak hal baru yang ia dapati, termasuk bongkahan kotak kayu yang berisikan kain kafan tali pocong. Apakah itu sebuah pertanda penting untuknya yang akan berkaitan dengan kelangsungan dan keselamatan keluarganya itu? Nantikan bagian ketiga hanya di Fakta Sejarah. Dan jika sudah tayang, teman-teman langsung saja
Dilihat layar handphonenya, itu ada di layar akhir, bagian ketiganya, jika sudah diupload. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Teguh Falufi @QueerTiping, dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.